Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Christina Hesi Cahyanitias, perwakilan dari GKJ Pamula. Teman-teman sudah mencuci tangan belum? Teman-teman tahu tidak bahwa mencuci tangan adalah salah satu hal penting yang harus kita lakukan. Bahkan dari kita kecil, orang tua kita selalu mengajarkan untuk rajin mencuci tangan. Terlebih lagi pada masa sekarang ini, mencuci tangan merupakan suatu keharusan. Kenapa ya? Karena dengan mencuci tangan, kita dapat mengurangi penularan virus yang mungkin saja menempel pada tangan kita. Teman-teman, saya mencuci tangan terlebih dahulu ya. Oh iya, kalau teman-teman ingin mencuci tangan di rumah, harus menggunakan sabun dan air mengalir ya. Kalau dipikir-pikir, air ini memiliki fungsi yang sangat banyak ya teman-teman. Seperti untuk membersihkan tubuh kita dari kotoran dan debu yang menempel, untuk memasak, untuk mencuci, untuk minum, dan masih banyak lagi kegunaan yang lainnya. Ngomong-ngomong soal air, saya punya cerita tentang itu loh, yaitu ketika Tuhan Yesus menggunakannya sebagai simbol melayani dan mengasihi orang lain. Suatu hari sebelum perayaan Paskah orang Yahudi, seperti biasa, Yesus berkumpul dengan para murid untuk makan bersama dalam sebuah ruangan. Ruangan itu tidak besar, tetapi cukup untuk menampung mereka semua. Ditambah lagi dengan pelita yang menggantung di dinding sebagai penerangan dalam ruangan tersebut, membuat suasana menjadi terasa lebih hangat. Namun tiba-tiba Yesus berdiri, melepas jubahnya. Dan mengikat pinggangnya dengan kain lenan. Kemudian Yesus menuang air ke dalam sebuah basi. Lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tibalah giliran Petrus untuk dibasuh kakinya. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Petrus menolak ketika hendak dibasuh kakinya. Karena Petrus menganggap ini sesuatu hal yang aneh, di mana seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Dan Petrus merasa tidak layak untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Akan tetapi, Yesus menjawab, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Hingga pada akhirnya, Petrus membiarkan Yesus untuk membasuh kakinya. Setelah Yesus melakukan hal yang aneh itu, saya yakin para murid hanya menatap satu sama lain dalam kebingungan. Mereka mungkin bertanya-tanya, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang pembasuhan itu? Jikalau seandainya saya berada di sana, di antara para murid pada waktu itu, mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama. Ya, saya akan kebingungan. Tetapi Yesus menjawab kebingungan para murid. Yesus menjelaskan mengapa ia membasuh kaki para murid. Yesus melakukan hal tersebut agar para murid meneladani sikap yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus, bahwa dalam melayani tidak boleh membeda-bedakan.
Apakah ia kaya, ia miskin, tua maupun muda, semuanya adalah orang-orang yang harus dilayani dan dikasihi. Yesus memakai air untuk membasuh kaki para murid. Artinya bahwa air digunakan untuk membersihkan tubuh kita dari kotoran. Yesus memakainya untuk menggambarkan apa yang akan dilakukannya pada waktu itu dan apa yang sudah dilakukannya pada kita saat ini. Bahwa ia telah menyucikan kita dari dosa. Melalui tindakannya, Yesus mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Tidak memandang diri kita lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain. Jika Yesus saja membasuh kaki para murid, bagaimana dengan kita? Akankah kita melakukan hal yang sama? Membasuh kaki sesama kita dengan cara melayani dan mengasihi dengan hati yang tulus, tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dari saya, terima kasih.